Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat sebuah model prediksi dengan studi kasus yaitu heart disease. Nah, untuk datasetnya di sini saya akan menggunakan dari Kaggle yaitu berjudul Heart Disease Cleveland UCI ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat model prediksi dengan datasetnya diabetes. Nah, coba kita akan improve gitu ya. Kita coba studi kasus lain yaitu heart disease. Nah, di sini untuk algoritmanya ya, untuk pemodelannya kita akan coba menggunakan logistic regression ya. Jadi ada sedikit improve juga. Nanti kita akan coba modelkan di Jupyter Notebook ya. Jadi untuk step-stepnya hampir sama dengan versi diabetes, hanya ini kita akan mencoba studi kasus lain seperti itu. Nah, pastikan teman-teman download dulu ya datasetnya dari Heart Disease Cleveland UCI ini. Teman-teman bisa langsung download ya di sini, klik download. Nah, nanti kalau misalkan sudah download, kira-kira seperti ini. Ini hasil downloadannya kira-kira seperti ini. Jadi nama filenya itu adalah heart_cleveland_upload.csv. Nah, ini dataset yang didapatkan dari Kaggle seperti itu. Nah, di sini teman-teman kalau sudah download datasetnya tinggal diekstrak saja ke folder gitu ya. Di sini saya sudah bikin folder di directory D, folder latihan, terus saya bikin satu folder yaitu adalah heart disease. Nah, kalau diabetes kemarin kan ini sudah selesai ya, udah sampai deployment. Nah, sekarang kita buat satu studi kasus lagi ya, satu folder lagi mengenai heart disease. Nah, di sini untuk datasetnya saya sudah ekstrak ya. Nah, ini judulnya heart_cleveland_upload.csv. Oke, dari sini teman-teman kita bisa langsung masuk ke VS Code ya untuk membuat satu file Jupyter Notebook ya. Jadi kita buat pemodelannya dulu, nanti setelah model baru kita buat interface menggunakan Streamlit, lalu kita akan lanjutkan ke deployment ya menggunakan Streamlit Share seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan udah masuk ke folder latihan ya. Di sini ada folder heart disease. Kita tinggal klik kanan aja di sini, terus kita masuk new file, lalu kita masukkan misalkan namanya yaitu penyakit jantung gitu ya. Misalkan kita kasih nama penyakit jantung strip gitu ya, penyakit jantung .ipynb ya, ipynb. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan sudah jadi filenya penyakit jantung.ipynb, lalu kita buat beberapa skenario ya di sini. Coba kita bikin markdown dulu ya. Misalkan di sini saya kasih markdown. Oke. Nah, misalkan kita akan buat dulu biasa ya. Kita untuk tahap yang pertama kita akan membuat penentuan ya. Jadi kita tentukan dulu ya. Tentukan library yang akan digunakan ya. Oke, seperti ini. Oke, lalu yang kedua kita akan coba misalkan di sini load dataset ya. Jadi setelah library yang akan kita gunakan, langkah selanjutnya kita coba load dataset. Oke. Nah, setelah load dataset, tahap yang ketiga kita coba pisahkan gitu ya data atribut dengan label ya, seperti yang di kasus diabetes yang kemarin ya. Oke, jadi yang berikutnya yang ketiga setelah load dataset kita coba pisahkan data atribut dengan label ya, jadi nanti jadiin X dan Y gitu ya. Oke, setelah itu yang berikutnya kita coba pisahkan jadi model data training dan data testing gitu ya. Oke, ini langkah berikutnya yaitu adalah pisahkan data training dan data testing. Oke. Nah, kalau sudah berhasil pisahkan data training dan testing, langkah yang berikutnya baru kita membuat model trainingnya. Nah, ini saya tambahkan markdown lagi. Berarti di sini kita coba membuat model training ya. Jadi di sini kita akan coba memasukkan satu algoritma ya. Kita akan coba menggunakan logistic regression untuk prediksi penyakit jantung seperti itu.
Oke, nanti setelah kita membuat model training, selanjutnya kita coba evaluasi ya. Berarti di sini kita masukkan evaluasi model, kita coba lihat akurasinya kita dapat berapa, seperti itu. Nanti setelah evaluasi model, baru finalnya kita akan coba buatkan model prediksi ya. Buatkan model prediksi, atau kita tes ya prediksinya jalan atau enggak. Nah, sekaligus nanti kalau misalkan model prediksinya udah jalan, baru kita save ke saving model ya, .sav pakai pickle untuk di load di Streamlit seperti itu. Oke, dari sini kita masuk yang tahap yang pertama dulu ya, yaitu adalah tentukan library yang akan kita gunakan. Oke, kita plus code saja di sini. Nah, untuk library yang akan kita pakai di studi kasus ini, kita pasti ya, kita akan import NumPy ya. Nah, kita import NumPy snp gitu ya. Lalu kita juga butuh pandas ya untuk load data ya, import pandas gitu ya, spd. Lalu kita juga butuh sklearn ya untuk training dan testing ya, untuk split ya. Jadi di sini kita masukkan form gitu ya, sini from ya, from. Nah, di sini kita masukkan sklearn dot di sini kita masukkan model selection gitu ya, import. Nah, di sini import train test split ya, coba. Nah, di sini ada train test split. Oke, lalu yang selanjutnya kita karena kita akan menggunakan algoritma logistic regression ya, jadi kita masukkan juga from di sini kita masukkan sklearn. Oke, dot di sini kita masukkan linear model ya. Nah, di sini import. Nah, kita masukkan logistic regression. Nah, di sini ya ada logistic regression. Lalu setelah kita modelkan pasti kita nguji akurasi ya. Jadi kita masukkan juga from sklearn. Nah, di sini dot kita masukkan metric ya, matrix import. Di sini kita pakai akurasi score. Nah, di sini ada akurasi score. Oke, nah ini adalah library yang kita harus tentukan sebelumnya ya di langkah yang pertama. Seperti biasa kalau kita bikin model, kita tentukan dulu library-library apa saja yang mau kita pakai. Nah, kalau sudah kita running saja ya. Di sini ada tombol execute, atau kalian bisa tekan Ctrl Alt sama Enter secara bersamaan gitu ya. Nah, seperti ini. Kita cek kalau misalkan checklist hijau berarti sudah oke gitu ya. Nah, ini sudah checklist hijau berarti untuk import library tidak ada masalah. Oke. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah load dataset. Nah, untuk load dataset di sini kita plus code saja ya. Nah, ini plus code. Nah, untuk load dataset kita akan coba masukkan nama variabelnya, misalkan heart data gitu ya, heart underscore data. Terus di sini sama dengan, nah biasa ya kita pd.read ya. Nah, karena filenya CSV, jadi kita pd.read CSV, lalu kita kasih kurung buka seperti ini. Nah, kita kasih petik. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk datasetnya kan satu directory dengan notebook ya. Jadi kita tinggal copy aja di sini nih, heart underscore cleveland upload .csv. Nah, kita masukkan aja. Ya, kalau misalkan beda directory, berarti directory alamatnya harus di paste gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam satu directory sih nggak perlu gitu ya. Jadi langsung aja dimasukin nama datanya heart gitu ya, heart underscore Cleveland gitu ya, Cleveland. Nah, seperti ini, underscore upload. Nah, .csv. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah, kita coba running ya. Oke, nah kalau misalkan sudah hijau seperti ini, berarti dataset heart underscore Cleveland upload ini sudah berhasil di load ya ke file notebook. Oke, kita coba print ya, kita coba cek, kita plus code lagi di sini. Kita coba panggil ya heart data.
Nah, di sini dot head gitu ya. Ya, seperti ini kita akan coba tampilkan 5 data pertama ya. Oke. Nah, di sini itu sudah langsung keluar ya. Jadi di sini mulai dari ada age ya, ada jenis kelamin, ada CP, trace BPS, call, FBS dan lain-lain di sini, dan juga labelnya itu adalah condition ya. Jadi condition ini ada 0 dan ada 1 ya. Jadi 0 itu misalkan terindikasi penyakit jantung, sedangkan satunya enggak gitu ya. Oke. Lalu untuk deskripsinya teman-teman, atribut-atribut ini apa aja? Nah, teman-teman bisa cek di dokumentasi pada Kaggle ya. Di sini juga sudah cukup lengkap untuk penjelasan atribut-atributnya ya. Tuh kalau misalkan 0 itu no disease, kalau misalkan 1 itu disease gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lebih jelas lagi, di sini ada dokumentasi original datanya itu dari UCI ya, .uci heart disease. Nah, coba kita buka ya. Nah, di sini untuk dataset, deskripsi dataset lebih lengkapnya gitu ya, langsung dari sumbernya gitu ya, dari UCI gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau ngecek gitu ya, mau ngecek untuk masing-masing atribut ini penjelasannya apa, itu bisa langsung ke dokumentasi ya. Nah, sekarang langkah yang ke berapa ini ya? Langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua ini sudah selesai untuk load data. Nah, selanjutnya kita masuk langkah yang ketiga, yaitu adalah pisahkan data atribut dengan labelnya. Nah, sekarang kita coba plus code lagi di sini untuk step yang ketiga. Nah, di sini teman-teman kita akan coba pisahkan gitu ya atribut ini dengan label, dimana kan di sini labelnya itu adalah condition gitu ya. Oke, di sini kita coba deskripsikan saja untuk yang ketiga ya. Kita coba pakai X ya. X sama dengan, nah di sini kita panggil datanya heart data dot drop ya. Nah, di sini dot drop. Oke, kita kasih kolom gitu ya, karena kita akan membuang si condition itu ya. Berarti kolom. Nah, kolom sama dengan kita panggil atribut yang akan kita hapus. Di sini yang akan dihapus adalah condition. Nah, kita masukkan aja di sini kolom sama dengan condition seperti ini. Lalu koma gitu ya. Kita kasih koma, aksis sama dengan 1. Seperti ini. Lalu kalau misalkan udah Y-nya gimana? Nah, Y-nya itu adalah kita masukkan. Jadi X itu adalah heart data yang conditionnya itu nggak ada gitu ya. Jadi labelnya yang udah nggak ada. Nah, sedangkan Y-nya itu kita masukkan heart data. Nah, di sini kita kasih kurung kotak gini ya, yaitu adalah condition. Nah, kita masukkan. Nah, seperti ini. Jadi X itu adalah seluruh atribut ini tanpa condition karena conditionnya udah di drop. Sedangkan Y itu adalah heart data ya, dataset ini tapi yang labelnya aja, yaitu adalah conditionnya aja gitu ya. Nah, coba kita play aja di sini, kita running. Oke, udah nggak ada masalah. Nah, coba kita print ya. Kita masukkan code di sini. Coba kita print ya, print X gitu ya. Nah, X itu kan berarti data atribut. Nah, seperti ini. Ya, udah keluar ya. Age, terus jenis kelamin, call, FBS ya, dan atribut lainnya tanpa condition ya, tanpa targetnya, tanpa labelnya. Nah, labelnya di mana? Labelnya ada di Y gitu ya. Kita coba plus code lagi di sini. Coba kita print ya, print Y. Oke. Nah, kalau misalkan kita running, hasilnya adalah label-labelnya ya, ada 0, ada 1. Nah, sampai sini tahap yang ketiga itu sudah selesai ya. Jadi di tahap yang ketiga ini adalah kita melakukan pemisahan data atribut dengan labelnya ya, atau dengan targetnya. Oke, kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu adalah kita akan melakukan pemisahan data training dan data testing ya, atau split data ya, karena di dalam supervised learning kita pasti melakukan split data gitu ya. Nah, di tahap yang ini kita plus code saja. Oke. Lalu kita coba masukkan di sini ya, kita deskripsikan seperti X training gitu ya, X underscore train. Terus juga kita deskripsikan lagi X testing gitu ya.
Nah, seperti ini. Terus koma, terus Y training gitu ya. Y underscore training. Terus kita masukkan juga Y underscore testing. Seperti itu ya. Nah, di sini sama dengan, nah di sini kita masukkan train test split. Nah, jadi train test splitnya apa nih? Yang dimasukkan X dan Y ya, X, Y. Nah, terus di sini kita masukkan test size-nya berapa. Oke, berarti di sini kita masukkan test size sama dengan misalkan 20%, berarti 0,2 ya. Kita samain kayak yang diabetes kemarin. Jadi test size di sini merupakan jumlah data testing yang akan diambil ya. Berarti kalau test size-nya 0,2 atau 20%, berarti training size-nya adalah 80% gitu ya. Nah, ini kita koma aja. Kita masukkan stratify. Nah, stratify sama dengan Y gitu ya, sama dengan Y. Terus kita masukkan random state-nya 2, random state sama dengan 2. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita bisa running ya. Oke, nggak ada masalah. Langsung checklist hijau di sini. Nah, ini cukup panjang ya. Lalu kita plus code lagi. Nah, kita coba print ya. Kita coba print. Nah, di sini yang akan kita cetak itu adalah X ya. X.shape. Nah, terus juga kita masukkan training ya, X training. Nah, kita masukkan X training .shape. Oke. Lalu kita masukkan juga di sini kita masukkan X testingnya ya. Nanti kita X testing, X test ya. .shape. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah, kita coba running ya. Di sini kita coba running. Nah, muncul jadi di dalam variabel X ya atau data atributnya itu ada sekitar 297 baris ya, 297 data dengan 13 kolom ya atau 13 atribut. Nah, harusnya kan ada 14 ya, karena si atribut yang ke-14 itu label kan sudah dijadikan Y ya, udah dijadikan labelnya atau targetnya. Nah, dari 297 data ini ya, 20%-nya atau 0,2-nya itulah dijadikan X testing, yaitu adalah 60. Nah, berarti trainingnya adalah 237 gitu ya. Jadi 60 ini 20% dari 297, sedangkan 237 ini adalah 80% dari 297. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini kita sudah berhasil melakukan pemisahan data training dan data testing. Ya, jadi hanya 2 baris kode saja. Lalu kita masuk tahap yang berikutnya, yaitu adalah membuat model trainingnya. Nah, di sini untuk model training kita akan menggunakan logistic regression gitu ya untuk modelnya. Oke, kita plus code saja di sini. Nah, untuk kodenya kita tinggal masukkan model gitu ya. Model sama dengan di sini kita udah panggil si sklearn tadi ya, logistik. Jadi kita tinggal masukkan aja logistic regression ya. Jadi model sama dengan logistic regression. Nah, ini kita coba running. Oke, hijau ya, udah nggak ada masalah. Terus kita tambahkan kode lagi, misalkan di sini masukkan model .fit ya, .fit. Di sini kita masukkan, berarti yang akan dipakai adalah X training, X underscore train, dan kita masukkan juga labelnya Y underscore train. Nah, seperti ini. Jadi model fit, X training, dan Y training. Nah, kalau sudah kita coba play ya, kita execute. Nah, di sini kalau misalkan sudah ada masuk di sini logistic regression, nah berarti sudah tidak ada masalah ya, udah hijau. Nah, kalau misalkan di sini sudah beres, berarti untuk pembuatan model training ini sudah tidak ada masalah juga. Ya, jadi di sini cukup model sama dengan logistic regression, terus model.fit baru dimasukkan ya, di sini X training dan Y training. Oke. Berarti di sini tahap pembuatan model sudah selesai juga. Oke, lanjut ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini berarti kita melakukan pengujian ya, berapa sih tingkat akurasi dari data training dan data testing ini gitu. Nah, oke, kita masukkan dulu code di sini ya. Nah, ini udah mau beres nih. Nah, ini untuk evaluasi model kita plus code. Oke, kita masukkan dulu misalkan di sini untuk
ini ya untuk yang training data ya, misalkan x_train. Nah, di sini prediction misalkan ya, kita kasih nama ya, prediction. Nah, di sini sama dengan gitu ya, model dot gitu ya, di sini kita ambil predict. Nah, di sini model dot predict kita ambil x training ya, x train. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan untuk training data akurasinya. Berarti misalkan kita kasih nama training data akurasi. Training data akurasi ya. Kita masukkan akurasi sama dengan, berarti di sini akurasi score ya. Kita masukkan akurasi score. Di dalamnya kita kasih x training prediction, y training ya. Berarti x training prediction, di sini kita masukkan y train. Nah, seperti ini codingannya. Jadi di sini kita akan mencoba mengolah gitu ya tingkat akurasi dari data training gitu ya. Oke, kita coba play. Nah, di sini sudah hijau ya, berarti sudah oke. Nah, coba kita print ya. Kita tambahkan kode lagi, kita coba print. Misalkan print. Nah, di sini kita kasih petik. Nah, misalkan di sini kita kasih nama akurasi data training. Misalkan seperti ini. Kita kasih sama dengan ya. Nah, yang dipanggil apa? Yang dipanggil adalah training data akurasi. Nah, seperti ini. Oke, kita coba execute ya. Nah, di sini akurasi data training ada di angka 0,85 sekian ya, atau sekitar mungkin 85% seperti itu untuk akurasi data trainingnya. Nah, kalau misalkan untuk data testingnya gimana? Ya, kita tinggal masukkan aja di sini x trainnya kita ubah jadi x testing gitu ya. Nah, kita bisa plus code lagi di sini. Berarti kita kasih nama, misalkan di sini x test gitu ya, x_test, nah underscore prediction gitu ya, sama dengan di sini kita panggil model dot predict gitu ya. Nah, kita masukkan di sini x test. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini kita coba untuk data testingnya. Nah, berikutnya berarti kita masukkan lagi, berarti di sini kita kasih nama tes data akurasi gitu ya, data akurasi. Nah, sama dengan, nah di sini akurasi score kita masukkan. Nah, akurasi score, terus kita yang dimasukkan apa? Berarti x test prediction ya, x test. Di sini kita typo, x test prediction underscore. Nah, x test prediction, y test ya. Berarti kita masukkan y_test. Oke. Nah, seperti ini untuk membuat model untuk pengujian akurasi yang data testing. Nah, ini kita tinggal running. Oke, sudah nggak ada masalah. Lalu coba kita print ya. Kita tambahkan code. Kita print di sini. Print. Berarti kita kasih kalimat misalkan akurasi data testing ya. Akurasi data testing. Nah, di sini kita kasih tik 2, berarti yang dipanggil adalah tes data akurasi ya. Nah, tes data akurasinya kita panggil lalu y test ya. Di sini enggak, tes data akurasi aja ya. Oke, kita coba running. Nah, di sini akan muncul ya akurasi data testingnya cukup tinggi ya, yaitu adalah 0,9 gitu ya, atau 90% lah seperti itu. Nah, ini adalah tahap untuk melakukan pengujian ya, pengujian model atau evaluasi model. Jadi setelah data prediksi penyakit jantung tersebut diolah gitu ya, dimodelkan. Nah, setelah si model tersebut mengimplementasikan data training dan data testing, nah kita coba evaluasi ya, benar atau enggak nih akurasinya harus tinggi gitu ya. Oke. Nah, kalau kita sudah melakukan evaluasi model dan hasilnya juga sudah cukup baik di sini, baru yang terakhir kita buatkan model prediksinya. Nah, di mana model prediksi ini kan kita pasti
melakukan ini ya, kita coba codingkan gitu ya, dimana nanti kita akan memasukkan dataset, sampel dataset, hasilnya benar atau enggak, seperti itu. Sama seperti model ketika kita buat yang diabetes gitu ya. Oke, di sini kita plus code aja untuk membuat model prediksi ya. Nah, di sini kita coba pakai input data ya, kita input data. Nah, di sini kita bikin array-nya gitu ya, sama dengan. Nah, untuk datanya kita coba buka dataset. Ini ya, Heart Cleveland-nya kita coba buka. Nah, di sini kan ada apa namanya nih? Ada angka-angkanya ya. Lalu ada condition. Nah, lalu di sini kita akan coba ambil yang ini ya. Kita coba ambil yang baris ke mana, yang satu. Di sini, nah ini nih. Oke, ini yang baris ke-9 ya. Nah, ini kan hasilnya conditionnya 1 nih. Berarti kondisinya adalah pasien terkena penyakit jantung misalkan di sini. Nah, ini kita coba copy aja. Jadi kita akan coba dari data set ya. Jadi kalau kita masukkan ini hasilnya 1 atau enggak gitu. Nah, kayak kita copy aja. Nah, lalu kita coba masukkan ke input data sini ya. Nah, ini karena misah-misah ya, kita coba koma aja ya, kita pisahin dengan koma. Kita koma di sini, dirapihin ya. Oke, kita koma. Terus ini juga kita kasih koma. Oke, lalu kita kasih koma juga. Jadi ini kita rapihkan ya, kita coba rapihkan dulu. Nah, di sini kita kasih koma. Lalu koma. Jadi kita coba masukkan datanya. Oke. Nah, ini 1, 2, lalu 0. Nah, ini yang kosong ini adalah tol ya. Nah, ini kan kondisinya 1. Nah, jadi kita coba masukkan angka-angka yang ada di dalam atribut. Nah, kita lihat nih hasilnya 1 atau 0 gitu ya. Nah, setelah kita inputkan data ini ya, deretan angka ini adalah angka dari atribut. Lalu kita coba ubah ke dalam array ya. Kita coba bikin satu nama, misalkan di sini input misalkan data ya. Input data as numpy gitu ya, array. Nah, kita masukkan gini. Jadi kita mengkonversi si inputan data ini kita ubah jadi array gitu ya. Berarti sama dengan np.asArray gitu ya. asArray. Nah, seperti ini. Nah, apa yang mau dirubah yaitu adalah input data ya. Nah, seperti ini. Lalu kita juga perlu reshape ya. Reshape datanya berarti kita kasih nama input data reshape. Nah, di sini kita masukkan input data reshape sama dengan input data as numpy array. Berarti yang ini kita masukkan ya. Input data as numpy array-nya itu dot reshape. Nah, seperti ini ya, reshape. Lalu kita masukkan 1, min 1 seperti ini. Nah, lalu setelah kita reshape baru kita panggil ya di sini. Berarti sama dengan prediction ya, modelnya ya. Berarti kita masukkan kita masukkan di sini prediction berarti ya. Prediction sama dengan apa nih yang mau dimasukkan di prediction, yaitu adalah modelnya ya. Model dot kita masukkan di sini predict ya. Model dot predict. Nah, yang dimasukkan adalah input data reshape ya. Nah, berarti model predict yang dimasukkan adalah input data reshape. Input di sini input data reshape. Nah, Oke, coba input data reshape. Nah, oke, jadi yang dimasukkan di model prediksinya adalah input data reshape. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masukkan lagi berarti print ya, Oke, kita masukkan print. Nah, di sini yang akan dicetak adalah hasil prediction-nya ya. Oke. Nah, kalau misalkan udah di print prediction, baru kita kasih kondisi bawahnya. Nah, kondisinya adalah kita kasih if di sini ya. If kita masukkan tanda kurung, misalkan if hasil prediction ya, berarti if prediction ke array ya, misalkan 0
sama dengan, di sini kita kasih misalkan sama dengan 0. Nah, maka di sini kita kasih tik 2 ya. Maka print gitu ya. Berarti kalau misalkan datanya sama dengan 0 atributnya, maka di sini pasien tidak terkena penyakit jantung misalkan. Kita kasih ya, pasien tidak terkena penyakit jantung. Misalkan seperti ini deskripsinya ya. Nah, else-nya berarti kalau else-nya kan 1 ya. Berarti else di sini kita masukkan else, kasih titik 2, berarti kita masukkan print ya. Print berarti kalau misalkan dia tidak 0 berarti 1, berarti deskripsinya adalah pasien, di sini masuk pasien terkena penyakit jantung, seperti itu. Nah, ini adalah model kondisinya ya. Jadi kita coba masukkan salah satu sampel data di sini, lalu kita jadikan input data, jadikan array ya. Lalu si array ini kita reshape. Nah, lalu si reshape ini kita jadikan model. Nah, setelah diolah, baru kita kasih kondisi ya. Kalau misalkan hasilnya 0, maka pasien tidak terkena penyakit jantung. Kalau misalkan 1, berarti pasien terkena penyakit jantung. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di dataset itu baris ke-9 ini atau inputan ini hasilnya adalah 1 ya. Berarti pasien terkena penyakit jantung. Nah, coba kita eksekusi ya model ini hasilnya seperti apa gitu ya. Oke, kita coba play. Nah, di sini ada error ya. Errornya adalah di sini print is not defined. Coba kita lihat. Ini baris ke mana ya? Print condition. Coba kita lihat di sini. Reshape. Oke, kita coba lihat di sini ya. Berarti print yang ini ya. Oke, kita coba hapus aja misalkan. Kita coba. Oke, kita coba tanpa perintah ini ya. P-nya besar ya. Coba kita coba print aja. Nah, oke. Jadi P-nya tadi saya buat P-nya besar, ini tuh tidak teridentifikasi gitu ya. Oke, kita coba running lagi ya. Kita coba running. Ah, ini udah checklist. Oke, coba kita lihat hasilnya adalah pasien terkena penyakit jantung. Berarti dari model ini sudah jalan gitu ya untuk model prediksinya. Oke. Coba kita ganti ya. Coba kita ganti yang tidak terkena penyakit jantung. Di sini sih kalau dari dataset itu ada di baris pertama ya ini ya. Nah, ini kan conditionnya 0 nih. Nah, kita coba masukin yang ini. Kita coba copy aja. Lalu coba kita paste di sini ya. Coba kita paste. Nah, cuma ini harus dirapihin dulu ya. Coba 69, terus ini 1, 0, terus 160. Kita kasih di sini 234, terus 1 ya. Kita masukkan 1, terus 2. Di sini ada 131. Lalu 0, kita kasih koma di sini. Terus kita kasih koma lagi 0,1 1 1 0 ya. Nah, kita coba pakai data lain. Nah, kalau kita lihat data yang kedua ini, nah ini adalah labelnya, hasilnya adalah conditionnya 0. Nah, coba kita running, apakah dia tidak terkena penyakit jantung atau tetap terkena penyakit jantung. Oke, dengan angka seperti ini ya. Oke, kita coba running. Nah, di sini pasien tidak terkena penyakit jantung. Nah, sampai sini teman-teman, berarti kita sudah berhasil membuat model untuk prediksi ya penyakit jantung menggunakan algoritma logistic regression. Oke. Setelah ini teman-teman kita akan mencoba dari model ini kita coba bikin file streamlit kan. Nah, otomatis model ini harus kita save ya, harus kita simpan ke dalam SAV ya, saving model. Jadi kita butuh pickle ya. Nah, kalau udah sampai sini kita tinggal saya buat markdown lagi aja ya. Di sini saya buat markdown lagi. Misalkan saya kasih judul simpan model ya. Nah, jadi untuk codingannya untuk simpan model sama ya dengan waktu tutorial diabetes. Jadi kita tinggal import pickle aja. Oke, kita masukkan import pickle. Nah, kita coba load. Oke, pickle-nya udah berhasil. Lalu tinggal kita masukkan lagi code lagi ya.
Misalkan kita kasih file name, misalkan ya. Nah, kita kasih file name-nya, yaitu kita save, misalkan nama filenya adalah penyakit jantung.sav, misalkan penyakit jantung ya underscore jantung.sav. Nah, nanti sav-nya akan kita dump ya. Berarti kita masukkan perintah pickle.dump ya. Di sini kita masukkan model ya. Berarti modelnya koma. Nah, di sini kita kasih open. Jadi yang dimasukkan adalah file name ya. Nah, di sini file name. Oke. Nah, di sini masukkan ya. File name ini ya maksudnya ya. Jadi file name koma di sini write ya. Jadi kita kasih petik write binary ya, WB gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah perintah untuk menyimpan model yang udah kita buat ya, model Python-nya, karena si penyakit jantung.sav ini nantinya akan kita load di file Streamlit seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita coba running. Oke, udah checklist ya. Nah, kalau misalkan udah checklist seperti ini, kita coba cek ya, kita cek di sini. Nah, di folder hard disease sudah ada satu file, yaitu adalah penyakit underscore jantung.sav ya. Kita cek di folder juga ini udah ada ya sav-nya. Oke, sampai sini teman-teman untuk pembuatan model Python-nya ya, untuk pembuatan model notebook prediksi penyakit jantung atau heart disease itu sudah selesai teman-teman ya. Jadi sampai tahap penyimpanan model ini. Jadi pastikan dulu ya, di pembuatan model prediksi ini teman-teman masukkan dua kondisi ya, yang kondisinya terkena penyakit jantung sama yang kondisinya tidak terkena penyakit jantung, supaya kita pastikan si if else-nya ini sudah berjalan dengan betul gitu ya. Nanti kalau misalkan udah oke, baru kita simpan modelnya ke dalam sav. Oke. Mungkin cukup ya untuk tutorialnya pembuatan model prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma logistik ya, linear logistik ya. Oke, jadi kalau misalkan sampai sini teman-teman bisa lanjut ya pada tutorial berikutnya. Jadi kita akan buat file Streamlit-nya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai sini tutorialnya. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman ya, mudah-mudahan tidak ada error ya. Oke, kalau gitu selamat mencoba. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.